Setelah Kampung Tangguh Semeru dan Industri Tangguh dinilai efektif untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur, kini muncul Hotel Tangguh Semeru. Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim meresmikan Grand Mercure Surabaya City sebagai percontohan program Hotel Tangguh Semeru. Program Hotel Tangguh Semeru merupakan inovasi dalam upaya mengamankan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah vital, salah satunya sektor perhotelan dan pariwisata. Program ini berbasis pada problem-oriented policing dengan secara aktif melibatkan para pelaku bisnis perhotelan. 4 elemen utama program ini adalah ketersediaan fasilitas posko, ruang isolasi, klinik, dan kendaraan darurat. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Muhammad Fadil Imran mengatakan, Hotel Tangguh Semeru merupakan kelanjutan dari program Kampung Tangguh. Program inovatif ini bagian dari kontribusi Polri untuk mendukung program pemerintah daerah dalam menggerakkan masyarakat agar tangguh di bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Semua tanpa sentuhan, touchless, sehingga kecil kemungkinan terjadi transmisi. Yang kedua, jika ada situasi darurat, ada ruang isolasi, ada dokter, dan mereka punya sistem emergensi yang cukup baik. Saya kira ini patut kita apresiasi. Dan yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya seminar atau pesta dengan protokol kesehatan yang ketat, teman-teman juga sudah menyiapkan itu. Sementara Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini berharap, dengan adanya Hotel Tangguh Semeru ini, ekonomi dan pariwisata bisa tumbuh. Orang yakin kemudian mereka bisa melakukan tour, liburan atau bisnis itu mereka nggak ragu kalau dengan adanya hotel tangguh gitu. Apalagi juga kalau lingkungannya kemudian mensupport itu. Ditargetkan dengan dibentuknya Hotel Tangguh Semeru pertama ini bisa merangsang kebangkitan sektor hunian di Kota Surabaya dan di Jawa Timur, serta menjadi contoh bagi para pelaku usaha dunia perhotelan untuk tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Bagus Setiawan, JTV, Jawa Timur. Industri pariwisata, sektor perhotelan, dan restoran menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Sepinya pengunjung dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat membuat para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih. Lalu bagaimana cara para pelaku usaha ini bertahan di tengah pandemi COVID-19 namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat? Simak perbincangan saya berikut ini bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani. Halo Pak Haryadi, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Nurul. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke, Pak, ini kan saat ini PSBB transisi ya Pak di wilayah DKI Jakarta. Lalu bagaimana nih dengan pariwisata khususnya di bidang perhotelan dan juga restoran? Apakah sudah ada peningkatan begitu Pak? Sekarang ini kondisinya sejak PSBB kedua itu memang membuat turun ya. Nah sekarang ini di masa PSBB transisi sedikit mulai ada pergerakan menuju aktif kembali ya, tapi masih sangat lemah sekali. Oke, lalu tadi Bapak sempat mengusulkan juga kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat agar baiknya meminta untuk PSBB transisi dihentikan saja? Ya, jadi begini, kami melihat bahwa di dalam 9 bulan kita menghadapi situasi pandemi ini kan sektor pariwisata ini terpukul paling dalam ya, paling dalam karena
eh, aktivitas masyarakat tiba-tiba berhenti. Dan itu kan memang karena memang dibatasi ya dalam PSBB. Nah, kita sudah 2 kali mengalami PSBB dan kita melihat bahwa pemerintah itu tidak bisa mengendalikan masyarakat dalam hal disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, puncaknya kemarin 1 minggu terakhir ini kan kita melihat di blow up di media, tiba-tiba ada kerumunan massa begitu besar dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, baik provinsi maupun juga pemerintah pusat itu tidak ada suatu tindakan tegas. Nah, di situ kami melihat itu adalah titik kulminasinya menurut pandangan kami ini memang sudah waktunya PSBB itu memang sudah dihentikan saja karena sulit kalau sudah seperti ini, di mana kami sektorilnya itu di press ya untuk sedemikian rupa dibatasi, didisiplinkan, bahkan beberapa usaha masih tutup kan karena regulasi. Terus tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa yang pemerintah tidak konsisten untuk melakukan penegakan aturan yang ada. Nah, maka itu kami mengusulkan udahlah kalau begitu PSBB transisinya dihentikan saja, kita menuju udah declare sebagai normal saja. Gitu. Nah, selalu kan ada pertanyaan dari masyarakat, wah kalau begitu bagaimana dong nanti tambah klasternya makin besar. Loh, sekarang juga besar karena begitu penanganannya kan gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa ini kan sama aja gitu akhirnya seperti itu. Jadi menurut pandangan kami adalah kalau sepanjang kita di sektor pariwisata, sektor itu tetap melakukan protokol kesehatan, itu tanggung jawab kita lah. Yang masyarakat ya itu udah tanggung jawab pemerintah bagaimana gitu. Oke. Itu aja situ. Lalu untuk protokol kesehatannya nanti khusus di hotel atau restoran itu tetap sama aja. Yang membedakan hanya fleksibilitas dalam jumlah kunjungan dan dalam jam kerja operasional. Itu saja. Kalau misalnya nanti ternyata usulan tersebut ditolak, bagaimana dengan sektor pariwisata? Berapa lama lagi akan bisa bertahan? Ya, jadi kalau misalnya ini tidak disetujui gitu ya, karena memang ternyata kasusnya naik gitu ya. Sepanjang tidak dilakukan PSBB total, itu kita masih bisa sedikit ada perputaran perputaran ekonominya masih ada. Tapi kalau PSBB lock betul kayak kemarin, PSBB murni ya bukan transisi, itu udah menurut saya sih udah ya ini udah nggak tahu lagi deh daya tahannya gimana, karena itu udah 2 kali kan kena, dan setiap kena kontraksi itu tidak hanya Jakarta, seluruh Indonesia tuh mengalami penurunan ekonominya semuanya. Berapa besar Pak penurunannya? Kalau kita melihat dari kemarin kontraksi yang kedua ini ya kan kita nih baru seminggu ya baru terjadi, jadi kita belum bisa lihat secara menyeluruh. Tapi kalau kita melihat di yang kedua ini, itu otomatis yang tadi saya contohkan misalnya di perhotelan ya, itu yang tadinya sempat ke 35% di Jakarta nih, okupansi ke sekitar 35, begitu PSBB lagi langsung drop di bawah 10. Gitu. Jadi sekitar bangsanya 6 sampai 7% gitu okupansinya ya. Yang namanya restoran kan nggak boleh, semuanya tutup semua kan, ya itu kayak begitu akibatnya langsung. Nah, itu perlu ininya juga kan perlu waktu lagi kalau dia mau pemulihannya lagi kan perlu itu seperti itu. Oke. Kalau misalnya nanti bersyukurnya disetujui, lalu seberapa besar optimis dari pelaku usaha khususnya di perhotelan dan juga pariwisata serta restoran untuk bisa bangkit lagi? Butuh berapa waktu lama? Kalau kita ambil kata kita udah normal nih ya, udah masuk betul-betul normal, nggak ada pembatasan, itu kita bisa pulihnya insya Allah sih bisa cepat ya harusnya ya. Mungkin kisaran antara 6 bulan sampai 1 tahun lah bisa kita kembali. Nah, terutama kalau yang di sini yang bisa cepat itu adalah yang terkait dengan restoran, dengan penjualan makanan itu bisa cepat. Kalau hotel mungkin agak sedikit makan waktu karena dari sisi belanja pemerintah juga berpengaruh kan. Karena di hotel itu kalau kita bicara domestik itu pemerintah itu kontribusinya kira-kira 30%-an. Secara umum ya, dari belanja pemerintah ke hotel tuh kira-kira ada sekitar 30. Dan itu di 30% itu yang paling berdampak di daerah. Cukup Jadi, besar juga. cukup besar. Jadi kalau pemerintah nggak spending, mereka juga nggak bisa sangat kurang gitu. Nah, kalau Bali dan Batam lain lagi. Batam Bintan ya itu nanti karena turisnya yang dominan. Jadi kalau
tidak dibuka untuk turis, ya mereka juga akan kesulitan terus gitu. Seberapa siap sih Pak sebenarnya para pelaku industri kesehatan untuk industri pariwisata maksud saya menerapkan SOP COVID-19? Kami itu sejak bulan Maret, sejak kasus pertama itu kita udah langsung melakukan SOP sebetulnya, Mbak. Jadi kalau dibilang kesiapan kita, ya kita udah dari Maret udah siap gitu. Jadi sebetulnya kalau di sektor kami itu justru lebih firm ya, lebih dalam hal melaksanakan protokol itu kita lebih justru kita karena bisnis kita ini kan bisnis yang terkait dengan manusia, interaksi langsung dengan itu, kita dari awal sudah menjadi satu SOP kita gitu loh. Karena kalau enggak kan ntar gimana gitu kalau misalnya tamu kita terpapar gitu. Jadi dari awal sudah benar-benar kita perhatikan. Oke, gitu. mungkin bisa dijelaskan Pak saat ini protokol kesehatan apa saja sih yang diterapkan di hotel dan juga restoran? Ya kita kan udah semuanya menyangkut 3M udah pastilah, masalah masker, cuci tangan, menjaga distancingnya itu semua kita lakukan semua. Bahkan kalau di hotel itu juga kita melakukan disinfektan secara reguler. Dan juga kalau untuk karyawan juga selalu kita lakukan testing COVID ya, selalu dalam kurun waktu tertentu kita lakukan itu. Jadi kalau di kita justru lebih ketat gitu loh untuk melakukan itu. Nah yang repot kan adalah yang di luar kan, yang masyarakat itu yang kita nggak tahu. Seberapa besar sih Pak dampak yang dirasakan dari pengusaha hotel dan juga restoran akibat adanya pandemi COVID-19 ini? Iya, yang jelas kalau sektor hotel, Mbak, itu pada waktu titik terberatnya kita di April, itu kita sampai tutup loh. Di anggota PHRI yang tutup tuh 2.000 hotel. Dan restoran yang tutup tuh 8.000 gitu. Dan sekarang ini di Bali mulai berangsur, mulai buka ya, tapi pada titik puncaknya Bali itu 90% tutup. Bisa dibayangkan Bali itu pertumbuhannya kalau saya tidak salah kalau salah minus 12% ya terakhir kalau nggak salah sekarang ini. Jadi dia udah sangat terpuruk sekali itu contohnya seperti itu. Nah kenapa juga kita permasalahkan Jakarta, karena Jakarta ini menjadi pusat motor ekonomi. semua daripada ekonomi kita di Indonesia. Jadi kalau Jakarta PSBB itu dampaknya nasional. Jadi tidak bisa dianggap itu hanya lokal Jakarta saja begitu. Oke, Pak, untuk jumlah karyawan mungkin di hotel dan juga di restoran sejauh ini sudah berapa banyak sih Pak yang harus terpaksa dirumahkan sementara ataupun terkena PHK? Jadi di dalam catatan kami Mbak, itu di hotel itu kira-kira pekerjanya antara sekitar 630-an ribu ya secara nasional yang ini di PHRI, yang datanya di PHRI. Nah itu kemarin itu yang dirumahkan, yang terdampak itu 550.000 orang. Lebih dari setengah ya? Bukan lebih dari setengah, 630, ini 550.000, udah hampir 80% lebih itu. Nah lalu dari sisi restoran, itu pekerja totalnya yang ada di data kita tuh 1,5 juta orang. Nah yang terdampak itu 1 juta kemarin. Gitu. Cukup besar juga ya Pak ya? Besar itu. Jadi itu baru yang sektor pariwisata ya. Kalau gabung dengan sektor-sektor yang lain, angkutan darat dan sebagainya yang ada di datanya Kadin, totalnya tuh 6 juta orang gitu. Jadi ya memang serius gitu, dan dampak terhadap ekonominya sangat besar gitu. Nah makanya yang kita sesalkan kan masalah inkonsistensi dalam penerapan pengawasan ya regulasi PSBB ini gitu loh. Kalau seperti itu emang nggak ada gunanya lagi tuh namanya PSBB. Kalau seperti itu kan udah aja dibebaskan kayak Swedia. Memang resikonya memang tinggi karena kemungkinan besar kan akan terjadi banyak yang carrier gitu, banyak yang pembawa kalau kita ngelihat data yang ada ya, karena kan boleh dibilang di tempat-tempat yang padat penduduk tuh kan nggak ada yang melakukan protokol kesehatan ya kan, semuanya nggak pakai masker segala macam. Tapi ya kita nggak tahu juga sebetulnya berapa sih di antara mereka yang sampai terpapar dan meninggal, kita nggak ngerti deh, itu kan belum pernah dipublish ya data-data itu. Oke, Pak, kalau misalnya nanti memang tidak disetujui, lalu harapan dari para pelaku usaha restoran dan juga hotel kepada pemerintah itu apa? Ya kita sekarang jaminannya apa, kalau kita misalnya disuruh nih ya tetap PSBB, jaminannya bahwa tidak ada lagi kejadian kayak kemarin tuh apa? Kan kemarin yang kumpul 20.000 kan? Nah kalau yang kumpul 50.000, 60.000 gimana? Dan kemarin tuh nggak ada izin loh. Mereka kumpul-kumpul nggak, setahu saya yang kita lihat berita nggak ada izin, main ngumpul aja gitu. Ya kan, makanya saya bilang tadi sama teman-teman yang di pariwisata kan, kita pekerjaan kita kan memang sebetulnya bikin event.
bikin atraksi kan. Kalau cuma ngumpulin orang segitu mah gampang, bikin aja maraton. Tadi kan maraton 30.000 bisa dapat, nggak usah pakai izin, bilang gitu kan. Mau kayak gitu kan, nggak begitu caranya kan. Nah sekarang jaminannya apa? Pemerintah di dalam menindak kalau ada yang melanggar. Terkait sanksi yang sudah diberikan bagaimana Pak? Sanksi itu relatif ya Mbak ya. Menurut saya kan problemnya itu bukan di sanksinya, tapi di dalam mencegah, gitu loh. Ya sanksi juga sama Mbak, itu maksimum rata-rata 50 juta. Restoran yang isi kapasitasnya 100 orang, 100 tempat duduk, kalau melanggar ya 50 juta juga. Sama dengan yang ngumpulin orang 10.000 kan, 10.000, 20.000 orang. Nah itu kan juga jadi konyol jadinya kan. Saya bilang tadi, masalahnya bukan perkara denda-dendanya, tapi bagaimana mencegahnya kan, mau memutus mata rantai. Ya kan, kalau cuman gagah-gagahan ngumpulin orang gitu sih semua juga bisa gitu kan, nggak usah pakai izin kan, sembarangan aja gitu kan bisa semuanya. Tadi kan tadi teman dari yang event kan bilang kan, dia ngurus izin untuk bikin Jakarta Marathon setengah mati nih. Ya saya bilang nggak usah pakai izin aja, orang lain tuh bisa nggak pakai izin misalnya kayak gitu. Oke baik Pak Haryadi, mungkin setelah ini kita akan membahas terkait insentif apa saja sih yang sudah diberikan kepada pemerintah terhadap kepada para pelaku restoran dan juga hotel di Indonesia. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih di Bersatu Melawan Corona, saat ini saya masih bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, ini kan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menggelontorkan dana hibah ya, kurang lebih sebesar 511 miliar rupiah, khususnya untuk sektor pariwisata, hotel, dan juga restoran. Bagaimana penyalurannya saat ini? Kalau kita bicara insentif yang sekarang sedang diproses itu hibah pariwisata. Nah, memang kalau hibah ini kan sudah ditentukan 101 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Prosesnya adalah persyaratannya, satu, tidak memiliki tunggakan untuk pajak hotel dan restorannya. Kedua, memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Itu persyaratan pokoknya ya. Nah, ini sudah berproses dan saat ini data sudah diserahkan semua kepada pemerintah pusat, kepada Kementerian Pariwisata. Nanti mereka yang akan verifikasi lagi, dan sesudah itu memang dananya akan ditransfer dari pusat ke masing-masing Pemda. Nah nanti pembagiannya adalah Pemda akan memotong 30%, 70%-nya ke perusahaan, ke pelaku. Pemotongannya itu untuk kepentingannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan juga ada ya macam-macam lah ya, untuk terkait semuanya itu untuk COVID ini. Gitu. Apakah itu untuk sosialisasi, untuk apa, itu mereka ada programnya sendiri. Untuk pengajuannya sendiri bagaimana Pak? Ada kesulitan nggak dari pihak? Enggak sih, alhamdulillah baik, lancar semua. Hanya memang problemnya itu ternyata banyak hotel dan restoran yang tidak melengkapi, izinnya tuh tidak dilengkapi gitu. Jadi itu mereka kan jadi nggak bisa terima gitu. Jadi ini juga pelajaran juga untuk kita, ternyata banyak yang tidak terlalu memperhatikan masalah kelengkapan izin itu loh. Walaupun mereka bayar pajaknya tuh nggak ada masalah, tapi perizinannya yang masih banyak yang kurang. Besaran dana hibah yang nantinya akan diterima kira-kira berapa Pak? Itu masing-masing beda-beda, masing-masing kota punya plafonnya sendiri-sendiri Mbak. Itu dihitung dari berapa pajak yang mereka terima sebetulnya, seperti itu. Berapa pajak terima, lalu diambil perhitungannya, kalau saya tidak salah ya, itu adalah sepertiganya. Jadi misalnya kita membayar 100 juta misalnya gitu. Nah, itu diambil sepertiganya, 30% itu dari 30 juta itulah yang jadi plafon untuk daerah situ gitu. Kira-kira begitu. Berarti itu yang jumlah yang akan diterima sama pihak pengusaha. Nanti ada rumusnya sendiri, enggak karena tadi ada pemotongan untuk Pemda dan ada rumusnya. Jadi enggak tidak sebesar itu. Karena kan harus dibagi secara proporsional. Untuk dana hibah sendiri ini sangat membantu kah? Ya lumayan, sangat bantu ya. Istilahnya dari situasi gini kan mau cari modal kerja juga susah. Paling tidak kita bisa memperpanjang nafas lah ya untuk melewati pandemi ini gitu. Oke, Pak, selain dana hibah mungkin harapan stimulus apa lagi sih Pak yang ingin pemerintah berikan kepada para pelaku usaha restoran dan juga hotel?
Sebetulnya kalau yang kita harapkan itu adalah beban itu dikurangi, Mbak. Jadi bebannya kan macam-macam ya, mulai dari listrik, dari beban bunga pinjaman kita, lalu juga dari sisi biaya seperti perpajakan ya, pajak bumi dan bangunan, terus juga terkait dengan beban yang menyangkut masalah-masalah yang operasional tuh juga cukup banyak juga. Nah, tentunya harapan kita beban itu kan bisa dikurangin gitu loh. Nah, tapi kenyataannya kan enggak, ya kita sampai hari ini juga mengalami kesulitan karena banyak Pemda yang tidak membantu juga gitu loh dengan berbagai alasan lah. Sedikit yang dengan kesadaran penuh ya kepala daerahnya memberikan insentif tuh nggak banyak. Jadi itu kalau ditanya apa yang kita inginkan sebetulnya itu mengurangi beban itu supaya istilahnya kita harus berbagi beban itu. Oh, berarti untuk pajak pihak hotel dan juga restoran yang tutup tetap diperhitungkan? Iya, ya PBB itu banyak yang dia tetap nagih secara penuh. Padahal kan usahanya tutup gitu loh ya. Nah, itu yang problem gitu. Jadi itu harusnya kan kalau seperti itu harus ada pemerintah harus mengurangi lah kan ya dia gimana dia nggak beroperasi penuh kok di charge PBB-nya penuh misalnya kayak gitu. Di seluruh daerah menerapkan itu juga, Pak? Iya, seperti itu. Oke, Pak, ini kan sebentar lagi akan memasuki libur panjang ya Pak ya, Natal dan juga Tahun Baru. Lalu bagaimana sih persiapan dari pihak hotel dan juga restoran untuk mencegah nih agar saat masyarakat mungkin saat berlibur di hotel dan juga saat menikmati makanan di restoran tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19? Ya, sebetulnya kita sudah melihat Mbak ya, dari kasus per kasus yang ada, itu kecenderungannya tuh turun loh. Dari sisi penyebarannya ya kalau kita ngelihat. Jadi waktu yang kita lihat yang long weekend ya, long weekend yang awal tuh kan bulan Mei kalau saya nggak salah ya, Mei, terus pas 17 Agustus itu dan terakhir kemarin. Nah itu kalau kita ngelihat tren dari kasus yang terjadi itu turun gitu, trennya turun. Artinya apa? Artinya masyarakat dan si pelaku usahanya juga sama-sama udah punya kesadaran yang menjadi lebih baik lah untuk penjaga. Oke, ada target nggak Pak? Target mungkin dari pendapatan dan okupansi tentunya dari pihak hotel pada saat libur panjang nanti? Ya tentunya kita berharap okupansinya bisa menjadi lebih tinggi ya. Tapi harus diingat kalau libur panjang ini yang menikmati itu adalah hotel-hotel yang menjadi tujuan wisata. Gitu. Kalau yang city hotel yang kota besar itu malah jadi kosong sebetulnya. Jadi kalau kita melihat itu harapan kita bisa di atas 70% okupansinya ya. Oke, Pak, sebelum saya wawancara dengan Bapak, saya sebelumnya sudah mengumpulkan pertanyaan dari warga nih Pak. Ada warga yang ingin bertanya terkait dengan pariwisata hotel dan juga restoran. Kita lihat berikut ini. Ya, saya mau nanya nih, jadi kan sekarang lagi masa pandemi kayak gini. Nah, kalau misalnya kita lagi ke hotel, terus kita ngerasa sakit, di hotel itu sebenarnya ada ruang isolasinya nggak sih? Dan prosedurnya tuh kayak gimana sih? Aku mau nanya, kalau misalnya kita mau nginep di hotel tuh kita harus punya surat sehat gitu nggak sih? Kayak misalnya rapid test atau syarat-syarat apa aja sih yang kita butuhin kalau misalnya kita mau nginep di hotel? Oke, Pak, ini pertanyaannya yang pertama, itu warga bertanya terkait apa saja sih Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila mereka ingin menginap di hotel? Apakah perlu ada surat kesehatan atau bukti rapid test atau bagaimana? Enggak ada. Ya masyarakat bisa ini ke hotel, hanya memang kita kan melakukan pengukuran suhu ya. Pengukuran suhu dan sejauh ini kita tidak sampai ke situ. Tidak sampai harus melakukan tes COVID dulu, itu enggak. Jadi silahkan aja masyarakat bisa untuk stay. Hanya memang kalau tamu kita demam, ya itu otomatis kita harus bawa ke rumah sakit, ke dokter untuk diperiksa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau misalnya tadi ada misalnya ada tamu yang menginap di hotel lalu tiba-tiba dia demam, apakah dari pihak hotel menyediakan ruang isolasi atau memang tamu tersebut akan langsung dibawa ke rumah sakit? Kalau isolasi kita pasti menyiapkan ruangan untuk isolasi, tapi yang paling penting adalah harus segera ditangani oleh dokter karena kita kan nggak tahu ya apakah terpapar COVID atau memang sakit biasa gitu. Nah itu biasanya memang otomatis seperti itu kita isolasi sih, karena menunggu hasil swabnya ya kalau emang itu perlu dilakukan swab, apalagi kalau
ternyata positif gitu ya memang harus langsung diisolasi. Dan isolasi itu sebetulnya hotel nggak semuanya punya ya, tapi kita memang ada beberapa hotel yang memang dijadikan untuk isolasi mandiri. Jadi kalau hotel tersebut nggak punya ya dia tinggal kirim ke hotel yang temennya gitu, hotel yang mempunyai fasilitas itu. Oke, selain ruang isolasi, hotel tersebut ada klinik mungkin Pak untuk? Enggak, kalau klinik kita enggak, tapi kita punya kerjasama dengan klinik gitu. Jadi nanti ininya dia akan dimonitor oleh dokternya. Oke, Pak, mungkin terakhir nih Pak, himbauan atau pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelaku usaha restoran dan juga hotel serta warga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, terutama memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Iya, saya rasa kalau untuk teman-teman pelaku usaha ya karena kita sudah punya pedoman, ya tinggal kita bagaimana menjaga itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan terutama yang pesan kepada masyarakat yang paling penting, karena masyarakat ini kan yang berbagai latar belakang ya, tentunya macam-macam lah, dengan pengetahuan juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kami berharap masyarakat itu betul-betul bisa disiplin. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah pemerintah yang harus betul-betul bisa menjadi istilahnya menjadi acuan untuk kita semua ya. Jadi jangan sampai ya kejadian kayak kemarin inkonsisten. Orang udah dibilangin nggak boleh melakukan kerumunan, tapi ini malah orang berkerumun dibiarin aja gitu. Nah itu sama sekali nggak boleh terjadi lagi itu. Oke, baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Semoga masyarakat bisa tetap sadar dan juga disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, dan juga pandemi ini bisa segera berlalu agar para pelaku usaha restoran dan juga hotel bisa kembali meningkat tentunya. Iya, terima kasih Mbak Nurul ya. Oke, baik. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdhani. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.